Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ada di rumah, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kita luar biasa, amin. Sehingga kita hari ini bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik lewat persembahan kita hari ini kepada Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita baca Mazmur pasal 30 ayat 1. Tolong layarnya dong. Belum. Kayaknya lampu dimatiin dari sana. Sabar ya Bapak Ibu. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turut ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwamu menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau bawa penyembahan kita. Hari ini kita mau sembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati kita hari ini memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kita bersyukur menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Engkau sangat dan sungguh baik bagi kami. Hari ini Tuhan kami bawa hati kami. Kami persembahkan hidup kami di mezbah-Mu, di hadirat-Mu. Biarlah urapan dan kuasa jamahan Tuhan menyentuh kami, menjangkau kami hari ini, sehingga kami merasakan kesembuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan urapan Tuhan. Kami yang ada di rumah hari ini dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara naikkan syukur kita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur di hadirat-Mu. Suara kami angkat tangan kami.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita naikkan syukur kita hari ini kepada Tuhan. Kita buka hati kita dalam-dalam. Kita buka hati kita merindukan hadirat Tuhan hari ini. Banyak yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Engkau perbuat di dalam hidup, ya Yesus. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan, Wah kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bawa syukur kami Bapa. Ku bersyukur Bapa, ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian syukur kita. Haleluya. Oh, banyak yang Kau perbuat. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami dalam hidup. Oh, rancangan-Mu indah bagiku terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti atas setiap kami, ya Yesus. Haleluya. Segala yang ku perlu, amin. Kasih-Mu sempurna, sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama-sama angkat suara-Mu. Oh Yesus. Amin, amin. Buat kasih setia-Mu bagi kami, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bawa syukur kami. Oh Tuhan, kami bersyukur.
saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, angkat hatimu, suaramu hari ini. Oh ya ralabasaka ya ralabasik ya ralabasik. Berkasih setia di dalam hidupku bersyukur. Mari rindukan hadirat jamaah Tuhan. Oh Yesus. Penyertaan Tuhan bagi kami. Yesus di dalam hidupku bersyukur Tuhan. Amin. Syukur buat kasih-Mu. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau hari ini berada, dimanapun kita hari ini duduk, penyembahan kita tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Penyembahan kita adalah penyembahan di dalam roda kebenaran. Mari angkat suaramu, naikkan syukurmu, penyembahanmu hari ini. Tuhan rindu penyembahan setiap kita hari ini. Tuhan rindu penyembahan jemaatnya, umatnya hari ini. Oh haleluya. Oh Yesus, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan dan sentuhan-Mu Tuhan. Mari rindukan Dia lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh
setiap hati kami, Kau melihat setiap penyembahan kami, Kau melihat setiap tangan kami sembah Kau, kami tinggikan segala puji hormat bagi Raja kami. Glory, Hosana di tempat yang maha tinggi. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Syukur bagi Yesus, hanya Engkau Tuhan, segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih. Terima Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Bagi mula segala hormat dan keagungan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku teguhkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Ya Yesus, tiada seperti Engkau. sebab Kau Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yesus, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita. Ku beri kemuliaan, Ku beri kemuliaan amin Tuhan. dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kami berikan hormat dan kemuliaan bagi Raja kami, Yesus. Dan hormat. Amin, amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari bersama katakan, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib. Engkau Raja. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan bersama, sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, ya
seperti Yesus. Doa pembukaan saya serahkan kepada aku Abi. Kami bersyukur atas kasih setia dan kebaikan Engkau ya Tuhan. Di dalam kesempatan di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul, kami dapat bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan akhirnya Engkau yang memimpin jalan ibadah pada pagi hari ini. Kami bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu karena Engkau Allah kami yang besar, Allah yang maha besar, maha kuasa. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Acara ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berdaulat atas kami semua. Kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyediakan berkat-berkat untuk kami, pimpinan dan perlindungan dari Tuhan Yesus kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah pada kesempatan pagi hari ini yang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Yang merenungkan firman-Mu, yang memuji dan menyembah Engkau, diberkati lebih lagi dengan sungguh-sungguh hatinya bersorak-sorai. Ini doa kami serahkan semua dalam tangan-Mu, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau berkuasa atas dunia ini, dan kami percaya Engkau yang berkuasa atas surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah hari ini. Coba lihat kiri kananmu, kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati oleh Tuhan, mari lambaikan tangan kita bersama-sama dong. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau datang ke baiknya Tuhan untuk memuji memuliakan Dia. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Datanglah ke baiknya. Dengan apa?
bersyukurlah. kepada Tuhan, Mana tepuk tangannya? sebab Dia baik Jemaat Tuhan. selamanya, kasih setianya Bisa lebih kencang dong suaranya. kepada Tuhan, sebab Dia baik, Haleluya. bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Bahwasanya bahwasanya itu selamanya. sekali lagi bahwasanya Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. bersyukurlah. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenanannya bagi kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri sekali lagi, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Amin. Katakan haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Dia. Dia adalah Allah yang ajaib. Terbayang kebesaran
mau surahkan haleluya sebanyak 3 kali. Amin. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Woo. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa hari ini. Amin. Baik saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian kita bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Mari kita katakan sekali lagi pujian kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin Tuhan. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Mari katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai hari ini Engkau memelihara kami jemaat-Mu untuk terus hidup di dalam Engkau.
banyak masalah, banyak cobaan, banyak halangan yang datang dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau sangat baik bagi kami, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Kami akan terus menyembah kepadamu, kami akan bersyukur kepadamu Tuhan, apapun keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah datang hari ini, yang di rumah, yang di ruangan ini Tuhan berkati. Sehingga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami untuk maju, terus maju di dalam Engkau. Supaya kami tidak hilang pengharapan kami, karena pengharapan kami ada di dalam nama Yesus Kristus. Kuasai kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, baik GBI Ampelona maupun yang ada di Kedaung. Hari ini bertepatan 1 tahun GBI Ampelona ini ya. Nggak kerasa ya, rasanya baru sebentar udah 1 tahun ya. Jadi Bapak Gembala sempat merintis atau mendampingi Ampelona ini hanya 1 tahun. Kita harus meneruskannya. Kita harus maju di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita langsung saja baca Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ya, kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tema yang diambil pada siang hari ini ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini bukan saja untuk Timotius. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius anak didiknya ya. Jadi bukan hanya untuk dia, tapi untuk setiap orang yang percaya, yang dipanggil dan menerima kasih Tuhan yang besar itu. Jadi saudara dan saya adalah mencerminkan, memberikan, dilihat oleh semua orang ya. Sebab itu tidak bosan-bosannya Rasul Paulus menasehati Timotius ya, walaupun saat itu dia di dalam penjara, tetapi tidak surut ya. Rasul Paulus tidak undur dari Tuhan walaupun dia banyak menderita karena memberitakan Injil, karena melayani Tuhan ya. Dia tidak surut karena Rasul Paulus tahu apa yang dia kerjakan. Coba baca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus tahu benar apa yang dia kerjakan ya. Dia tidak surut, dia tidak undur dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia disiksa, dia dianiaya, bahkan dimasukin ke penjara. Ya, tidak membuat dia undur dari Tuhan karena dia sudah merasakan kasih Tuhan yang besar. Sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga Rasul Paulus dapat menasehati Timotius. Dia katakan di ayat yang kedua ya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya ya. Dan
dalam keadaan kita saat ini mungkin rasanya kurang baik buat kita waktunya ya. Mana udah pandemi, kita kehilangan Bapak Gembala kita yang kita kasihi. Rasanya harus berlanjut, harusnya di umur yang panjang ya. Baru 57 mau jalan 58. Tapi kalau kita melihat ini, firman Tuhan berkata baik atau tidak baik waktunya, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Ya, dengan semangat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi hamba Tuhan yang luar biasa juga. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi tugas memberitakan firman, tugas pelayanan itu bersifat wajib saat ini dan mendesak. Ya, Tuhan sudah segera datang, waktunya sudah sangat singkat. Kita lihat hal-hal yang terjadi di dunia ini, begitu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita tidak enak. Tanda-tanda zaman sudah dinyatakan ya kepada kita. Sebab itu kita harus melayani Tuhan. Kita harus memberitakan Injil supaya orang-orang di luar sana percaya kepada Tuhan ya. Karena banyak orang-orang di zaman ini tidur rohani ya. Ayat yang keempat kalau saudara baca tadi, suka mengumpulkan guru-guru palsu. Kalau dengar firman Tuhan yang keras sedikit ya, merasa diajar nggak tepat lah, atau Tuhan mah lama ya. Nunggu doa itu jawaban dari Tuhan suka lama. Sebab itu mereka lebih menyenangi guru-guru palsu yang menyenangkan telinga mereka, yang semua orang menuruti kehendaknya sendiri ya, tidak menuruti kehendak Tuhan. Di akhir-akhir hidup Bapak Gembala dia selalu berkata bahwa anak-anak Tuhan harus kembali kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan ikut-ikutan, bukan karena sesuatu yang diharapkan di gereja ya, sehingga dia melayani mengharapkan sesuatu, dia aktif di gereja karena mengharapkan sesuatu. Tapi kalau dia melayani Tuhan, kalau dia aktif di gereja, dia karena melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi jangan undur dari Tuhan. Apapun kesusahan yang saudara hadapi, apapun masalah yang seberat apapun, ketika saudara meninggalkan Tuhan, malah semakin berat masalah saudara. Ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada, gelap semuanya. Ya, walaupun saudara seolah-olah berjalan di bara, ya, berjalan di bara yang menyala, ya, itu sakit, panas. Ya, tapi saudara harus bertekun di dalam Tuhan. Karena akhir-akhir zaman ini, saudara, banyak orang hanya mau memikirkan, menerima apa yang baik bagi mereka, yang memuaskan keinginan dirinya sendiri, yang memuaskan telinganya. Kalau dipuji-puji, di alam-alam, apa ini bagus, itu bagus, dia akan senang ya. Memalingkan telinganya untuk kebenaran. Kalau mendengarkan sesuatu kebenaran firman Tuhan, dia tidak mau dengar, dia tutup. Ya, walaupun dia dengar dari sebelah kanan, akan keluar itu kata-kata dari sebelah kiri. Firman Tuhan tidak dilakukan dalam kehidupannya karena arus dunia yang sangat jelas semakin menyeret kita untuk meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini saudara, sudahkah kita menjalankan tugas-tugas pelayanan kita dengan benar? Pelona baru 1 tahun ya, tapi anak umur 1 tahun itu baru mulai berjalan juga kadang-kadang masih bisa jatuh, masih bisa ini. Tapi anak itu akan terus dilatih oleh orang tuanya, ya, dituntun oleh orang tuanya untuk melakukan, biar dapat berjalan, bisa mandiri, terus bertambah besar, bertambah umurnya, dia akan lebih kuat, bisa melakukan segala sesuatu. Jangan takut bahwa Tuhan akan menolong kita, amin. Ya, dia akan menuntun jalan kita asal kita tujuannya mempunyai hati yang lurus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ya, buat Kedaung Wetan mungkin udah lebih lama ya. Kalau 2000 perintisan baru sekolah minggu, baru 2002 baru ditabiskan sebagai gereja, berarti 19 tahun itu udah lebih dewasa.
usia 19 sekarang undang-undangnya baru boleh menikah. Kalau di bawah 19 jangan. Ya. Jadi yang masih kecil-kecil di sini jangan nikah. Kalau batas paling kecil tuh 19 maupun laki-laki atau wanita. Berarti kedongwetan udah lebih dewasa. Harus terus berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pelayanan dibutuhkan komitmen. Janji kita kepada Tuhan, bukan janji kita hanya kepada manusia. Ya, tapi janji kita kepada Tuhan, ya Tuhan, saya akan melayani Engkau, baik atau tidak buruk, atau tidak baik atau baik waktunya dalam hidup saya akan tetap melayani Tuhan. Itu janji, itu namanya komitmen. Ya, saudara tidak hari ini males lah, besok baru mut-mutan gitu ya. Jangan melayani Tuhan, nggak boleh mut-mutan. Harus baik atau tidak baik waktunya, harus tetap semangat melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang memerlukan saudara. Banyak orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita memerlukan pelayanan saudara. Ya, saudaraku yang dalam Tuhan, melayani itu dengan kesetiaan dan kasih. Ya, kalau saudara tidak mempunyai kasih, saudara nggak bisa melayani. Saudara akan memandang, ini orang perlu nggak ya dikasihi? Oh iya perlu dong, dia kan orang banyak maninya, banyak duitnya, harus dikasihi. Saya mau setia deh sama dia karena dia bisa menolong saya. Bukan seperti itu. Kesetiaan dan kasih itu berasal dari jiwa kita yang terdalam. Ya, ketika kita mau berkorban, ya, ketika kita mau memandang orang lain itu seperti saudara kita, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam dunia ini, di hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini, ya. Dia tidak memandang saudara kaya atau miskin. Dia tidak memandang saudara berpendidikan atau tidak, tapi dia menerima saudara. Kalau saya renungkan Bapak Gembala kita kok aktif amat sih gitu ya. Seperti dikejar-kejar gitu. Orang datang, Pak telepon saya mau ketemu Bapak di sini. Kita ketemu. Walaupun dalam keadaan pandemi gitu, dia akan datang. Jemaatnya walaupun kata orang itu nyusahin ya. Itu nyusahin, tapi dia enggak. Dia tetap dengan hati yang luas. Setelah dia pergi dipanggil Tuhan, saya baru ingat, oh ternyata dia mempergunakan waktu yang ada dalam hidupnya untuk melayani Tuhan dengan benar. Ya, kalau dia santai-santai mungkin nggak ada waktu ya. Tapi dia mengejar waktu yang ada yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memikirkan diri dia tidak memikirkan hal-hal yang rasanya mendatangkan kekayaan dalam hidup dia. Kalau bisa dia bantu orang. Ya, dia bisa jangkau orang, siapapun yang datang dalam hidupnya, dia akan jangkau saudara. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Setelah dia pergi, baru saya, oh iya ternyata dia tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Ya, itu yang harus kita contoh. Harus semangat berkobar-kobar. Ini di depan dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Terkadang kita dalam masalah yang besar, kita males, kita mau undur dari Tuhan. Udahlah Tuhan, saya gak mau dulu, saya mau nyelesain masalah saya dulu baru saya mau melayani Tuhan. Tidak saudara, Tuhan mau apapun yang saudara hadapi, terus melayani Tuhan. Bagian Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, amin. Iya, jadi jangan undur dari Tuhan. Kesetiaan dan kasih itu harus ada dalam diri saudara. Terus apalagi kesabaran. Dalam kita melayani Tuhan harus ada kesabaran yang besar. Ya, kalau enggak saudara akan marah terus. Ya, saudara akan kecewa, saudara akan tidak mau lagi melayani Tuhan. Harus ada kesabaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan kita harus hidup dalam firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ya, Tuhan ingin supaya kita melakukan firman Tuhan. Jangan hanya di gereja saja kita menjadi orang yang manis. Ya, shalom. Selamat pagi, apa kabar? Tuhan berkati. Di rumah kita ngomel-ngomel, bahasa-bahasa
bahasa-bahasa binatang itu masuk di dalam rumah kita. Itu harus dihapuskan ya, supaya kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Di rumah sama, di gereja sama, di tempat kerja sama, karena kita adalah anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kalau orang baca kita, oh ya benar dia anak Tuhan, oh iya dia benar melayani Tuhan ya, karena dari dirinya ada contoh-contoh yang baik, dia hidup di dalam Tuhan ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi di dalam pelayanan itu dibutuhkan tujuan atau motivasi yang benar ya, supaya kita punya motivasi yang benar. Kita harus jaga hati kita supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita mau tujuan kita adalah melayani Tuhan, bukan melayani Tuhan manusia semata-mata ya, tapi melayani Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, tindak tanduk saudara, pikiran saudara, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya itu saudara melayani Tuhan. Terus apalagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Jangan orang hidupnya seperti gelombang, nanti naik turun, tapi harus terus tambah hari tambah naik ya, supaya kita boleh sampai akhir hidup kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kita melayani Tuhan. Apalagi menerima orang lain itu apa adanya ya, bukan ada apanya. Kalau dia punya mobil baru kita terima ya. Jangan membanding-bandingkan satu orang dengan yang lain. Misalnya di sini yang melayani, kok kamu males sih layani? Coba lihat si Anu, dia rajin. Jangan bandingkan satu orang dengan yang lain. Tapi kalau mau bandingkan, dulu kamu itu rajin. Ya, kenapa sekarang agak males-males? Ya, ayo, dia mau ngomong apa? Setelah itu, ayo rajin lagi. Kamu bukan orang yang malas, kamu adalah orang yang rajin. Ayo datang lagi. Jadi jangan bandingin si A dan si B dengan si B, ya, nggak boleh. Ya, jadi itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan itu adalah untuk orang di dalam gereja. Di dalam gereja ini, di dalam gereja Kedang Wetan, itu orang setiap anggota jemaat perlu menemukan dan mengembangkan serta memberitakan firman Tuhan ya kepada orang lain. Ya, kalau saudara berkata saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, enggak saudara. Saudara masing-masing diberikan oleh Tuhan suatu talenta, diberikan bakat tersendiri ya. Saudara akan mencari apa yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita masing-masing untuk menemukan panggilan pelayanan kita ya. Saudara yang bisa bermusik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa WL, singer, berikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Saudara bisa mesuk jemaat, memperhatikan jemaat, itu juga beri yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang dibilang, oh ini mah rendah, yang ini mulia. Enggak, semua saudara dipanggil oleh Tuhan sebagai apa, nyatakan itu di dalam Tuhan ya. Salurkan itu bagi orang-orang yang datang dalam diri saudara ya. Di jemaat, di keluarga kita, Roh Kudus akan membimbing kita. Kita harus tahu hari ini, apa ya talenta saya, apa ya bakat saya harus salurkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan tidur lagi, jangan berpangku tangan lagi, tapi kita harus terus maju melayani Tuhan ya. Jadi jangan kita sebagai penonton dalam gereja, tapi kita mau jadi pelaku, kita mau melakukan tugas-tugas pelayanan kita di hadapan Tuhan. Baca di 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, berkata-kata dengan hikmat. Dan yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
itu juga karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kalau saudara mempunyai iman yang teguh itu juga karunia dari Tuhan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ketika saudara berdoa bagi orang, maka orang itu akan disembuhkan. Itu berarti saudara mempunyai karunia penyembuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara harus minta kepada Tuhan karunia ini ya ada pada saudara. Mungkin satu dengan yang lain berlainan, atau satu orang bisa ada dua karunia. Itu Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa yang saudara bisa, talenta yang saudara, bakat saudara salurkan untuk melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa ya. Pelayanan itu adalah membimbing orang dengan hati dan kepercayaan untuk pelayanan ya, dengan hati membimbing orang. Dan tadi saya katakan tidak membanding-bandingkan diri satu orang dengan orang lain. Ukuran Tuhan itu adalah hati ya, hati saudara yang luar biasa yang Tuhan butuhkan, bukan orang yang luar biasa ya, tapi Tuhan membutuhkan hati yang luar biasa. Ketika hati saudara dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, disitulah Tuhan diberikan kesenangan. Tuhan ketika hati saudara diberikan untuk pelayanan, untuk melayani sesama, maka disitulah Tuhan akan tersenyum melihat saudara. Dan dia memberkati saudara sekalian ya. Tuhan telah memberikan segala hal-hal yang baik dalam hidup kita, karunia dalam hidup kita. Mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sendirilah yang menjadikan kita seperti sekarang ini dan memberikan kita hidup baru dalam Kristus Yesus. Ya, sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup kita ini bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi kata firman Tuhan hari ini, penuhilah panggilan hidupmu di dalam Tuhan, melayani dengan kasih. Ya, saudaraku, ada ilustrasi ini kejadian nyata di Hokkaido, Jepang. Ya, ada seorang bapak yang rumahnya itu pagarnya rusak, sebab itu dia ambil pagarnya, dia sandarin ke tembok dan dibiarkan sebegitu. Agak berapa lama baru dia bilang, oh ini pagar akan saya perbaiki lagi ya. Lalu dia ketika mau ambil itu dia pagar yang di tembok itu, dia lihat ada seekor kadal ya, sudah ada seekor kadal kok masih hidup. Lalu dia nggak ambil dulu pagar itu, kenapa ini ya? Kok kadal bisa terjepit antara pintu dan tembok, antara pintu pagar dan tembok ini nggak mati? Padahal ini udah bertahun-tahun ini pagar nggak diurusin sama dia. Lalu dia diem, dia termenung, dia liatin ini ada apa ya? Ya, nggak berapa lama ternyata ada kadal yang lain yang datang membawa makanan di mulutnya. Lalu dari mulutnya dikasih ke mulut kadal yang terjepit itu. Oh, bapak ini terharu. Ternyata ada kadal lain yang datang Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara, keluarga saudara yang terdekat, itu harus saudara layani dengan kasih dan kesetiaan. Apakah itu orang tuamu atau itu anak, kasihilah orang. Bukan berarti udah ya saudara, bersamaan juga mau keluar, lihat orang yang perlu saudara. Saudaraku yang memandang kekayaan saudara, Tuhan memandang hati saudara yang mau menjangkau jiwa-jiwa. Sebab itu kalau saudara masih memikirkan diri saudara sendiri, saya belum punya ini, saya belum punya itu, saya kurang ini, saya kurang itu, maka saudara gak bisa melayani orang. Ya, hanya pikirannya terkungkung pada diri sendiri. Saudara, ketika saudara melayani orang, seseorang, kalau orang itu bahagia, maka kita juga akan bahagia kan. Ya, sebab itu jangan pelit, jangan simpan apa yang kita punya.
Jangan simpan talenta kita, jangan simpan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita dengan cuek tidak memperhatikan orang lain. Tapi mulai hari ini mari kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, jemaat Tuhan yang ada ya, orang-orang yang didatangkan oleh Tuhan, tiba-tiba datang ngomong sama kita, dia memerlukan bimbingan, berikan ya. Paling enggak doa saudara, ya saudara berdoa bagi dia itu membangkitkan semangat orang ya. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Kita naikkan pujian, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ketinggian deh. Berikanku. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita nyatakan ini kepada Tuhan. Berikan ku hati Tuhan untuk melayani Engkau seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu menatap tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu.
meninggalkan kami. Engkau akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau merangkul kami, Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya kami pandang kepadamu saja. Kami tidak memandang kepada manusia Tuhan, tapi memandang kepada Allah yang memberikan kehidupan, bahkan kematian pun Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan. Sebab itu kami serahkan kepadamu Tuhan, khususnya buat Ampelona Tuhan, untuk berjalan terus di dalam Engkau. Di usia yang ke-1 akan menjadi kedua, 3 dan seterusnya Tuhan. Mereka akan melangkah bersama Tuhan. Sekali melangkah tetap melangkah dan melangkah bersama Tuhan. Biarlah roh mereka boleh bernyala-nyala di dalam Engkau. Roh kami boleh bernyala-nyala di dalam Engkau untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Salam 5P.